warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Sebelum kita nanti ke atas ke lantai 3 untuk melihat proses studio kita seperti apa. Nanti juga di situ ada pemateri kita yang akan nanti sharing dengan kalian bahwa bentuk dari televisi tidak jauh berbeda dengan saat ini, yakni sosial media, gitu ya. Saya interest, saya suka sekali dengan teman-teman muda ini. Karena apa? Karena dari bentuk televisi masa kini saat ini itu mendompleng dari zamannya, gitu ya. Jadi kalau 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, bahkan 7 tahun yang lalu, itu masih kelihatan murni sekali televisinya. Dari dulu bentuknya kotak kayak gitu ya. Ada yang pernah lihat televisi yang bentuknya potret? Potret, jadi panjang begini. Ada nggak? Semuanya kotak ya? Iya, kotak. Sekarang semuanya kotak. Tapi Anda saat ini itu sudah masuk di industri yang zamannya TV itu segi panjang, potret. Tahu yang saya maksud ya? Sekarang zamannya handphone. Jadi TV itu bisa dilihat lewat handphone. Kebanyakan pengisi dari program atau pengisi dari kontennya, isi acaranya adalah anak-anak muda. Televisi kotak saat ini ya bentuknya kotak. Jika ada gambar yang potret masuk, maka kanan kirinya akan diisi apa? Ya kan? Itu kan berarti melanggar filosofinya TV kotak. Ya, berarti TV di rumah kita harus berubah potret. Jadi segi panjang, jadi berdiri untuk menyesuaikan kondisi saat ini. Karena apa? Pengisi konten utama adalah anak muda, sosial media. Kok bisa saya bilang begitu? Ini saya buktikan. Ini data KPI beberapa minggu yang lalu. Yang merah ini TV, Pak. Apa istilahnya? Merah apa pink ya? Iya, yang atas dewi. Nah, yang nomor 2 ini adalah sosial media, gitu ya. Begitu kuat sekali. Ini jaraknya bisa sampai 60 ke 100, masih jauh, sekitar hampir 50% dulu ya. Pergerakannya sekarang kalian lihat, ya kan, nyambung kan ujungnya, betul nggak? Ini saat ini Anda bergandengan tangan dengan televisi. Sejatinya adalah televisi dan pemilik owner TV dan pemilik owner sosial media kalian itu sederajat, itu sama. Jadi sama. Karena apa? Kalau kalian sudah duduk manis bersama, dua-duanya gandeng begini, maka yang ada kongsi. Jadi saya harus join dengan Anda. Kalau nggak gitu, kita nggak dapat iklan. Anda dapat iklannya, saya juga dapat iklannya. Jadi pengisi acaranya adalah Anda sendiri. Yang di bawah ini apa? Ini banyak nih. Saya lihat kan, itu ada radio, ya, ada koran. Terus apa lagi? Kayak tabloid itu ya, yang mingguan yang kayak gini. Ini ada di bawah semuanya. Yang nyebrang di tengah atas sampai menanjak naik di atas. Sosial media, online, kayak gitu lah. Memang zamannya. Kalau zaman saya dulu shock. Kalau lihat ini, kenapa TV sampai saat ini ketika ada perbincangan bahwa koran-koran, radio itu segmen yang berbeda.
ketika muncul TV loh Pak ya. Jadi nggak bisa, saya radio, saya alatnya pendengaran, nggak bisa melihat. Jadi kalau di mobil enaknya apa? Nonton TV apa nonton apa dengerin radio? Radio yang paling aman. Tetap eksis sampai saat ini radio masih hidup. Masih hidup. Karena apa? Sesuai kebutuhannya. Koran tetap. Adakah yang kita ngomongin koran soalan apa namanya? Berita pagi, berita hari ini bisa kebawa kemana-mana koran. Tapi bahaya koran. Sekarang sudah bergeser dengan online. Berita online lebih cepat. Cuman kalau seusia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, kalau membaca di sini itu panas, sepet. Tapi kalau anak muda ini masih kuat-kuat. Jadi bahasanya masih menggunakan koran, masih bisa kepakai. Sampai saat ini saya masih berlangganan koran di sini. Jadi tetap dipertahankan. Gitu ya. Semua ada kelebihan, ada kekurangan. Saya minta rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru bisa mengambil hikmahnya bagaimana segmen pasar sebagai seorang produksi, sebagai seorang pembuat program itu laku di pasar, gitu ya. Jadi saya punya program di belakang itu banyak sekali dari mulai ujung sampai akhir itu ya. Nah, itu semuanya kebutuhannya adalah segmen pasar. Jadi apa yang dibutuhkan maka kita akan produksi. Kalau kita nggak melihat pasar dulu, nanti capek-capek. Boleh untuk belajar nggak apa-apa, untuk pemula nggak apa-apa. Dikit-dikit ambil handphonenya, ambil gambar, mau cari sesuatu yang dari apa kunjungan ke candi, kamu ambil pastikan bagus untuk melatih. Tapi selanjutnya jika sudah profesional, sudah bagus pengambilannya, maka kita akan berkata atau berani menawarkan budgeting, gitu ya. Kalian sudah profesional, harus dilatih. Kelebihan nantinya ke depannya lagi kalian bisa menggunakan budgeting. Jadi program yang saya mau bikinkan, segmennya ada di mana, laku di mana, dijual ke sini. Ini bisa kesinambungan nggak? Bisa bertahan nggak? Gitu ya. Saya punya program kicau nanam, itu burung Pak. Jadi komunitas burung susah Pak dijual. Pakan burung ya gitu aja. Masa pisang mensponsori dari produksi kita masih cari celah apa yang bisa ini ya dari sebuah produksi atau program kicau ngalam gitu. Karena apa? Itu komunitas Pak. Tapi ya komunitasnya di Malang kicau ngalam itu dasar-dasar. Jadi kalau mungkin di tempat kalian komunitas itu ada dan banyak, tapi nggak terlihat gitu ya. Padahal itu banyak, bisa kalian sisir, bisa kalian pergunakan gitu ya. Karena namanya hobi gitu lah ya, itu kan menarik sekali. Kalau kita nggak kupas, kalau kita nggak angkat, kalau nggak kita jembatani sebagai wadah yang baik, eman-eman gitu. Ayo dijembatani di wadah yang baik. Nah di situ bisa ada pundi-pundi keuangan yang akan masuk ke diri kalian, gitu ya. Karena yang namanya komunitas paling seneng sekali. Komunitas burung ini ikut sini, waduh paling seneng sekali, gitu ya. Makanya sebelum nanti kita naik ke atas untuk melihat secara langsung dengan pemateri kita bagaimana sebagai seorang announcer, bagaimana menjadi seorang kameramen gitu ya, belajar membaca berita. Saya ingin sekali memunculkan bakat-bakat kalian, memberanikan bakat-bakat kalian untuk muncul. Jangan takut, jangan malu, karena itu adalah wajar. Sesuatu yang baru, saya berani mencoba, berani. Siapa saya, maju gitu. Nyoba bagaimana rasanya seperti ini. Ada dua hal yang saya titipkan sebelum nanti kita naik ke atas. Ada dua hal yang kalian bisa ambil. Ada hard skill dan soft skill. Dua ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semuanya. Hard skill adalah kemampuan dari diri kita. Jadi rekan-rekan semuanya, jika ada disiplin ilmu banyak,
Jadi bisa belajar sini, belajar sini, belajar sini. Boleh, pelajari mumpung masih muda, memori otaknya masih bagus, refreshnya juga masih bagus, pelajari semuanya, pelajari semuanya. Tapi saya titip, 1 atau 2 disiplin ilmu pegang. Paham ya? 1 atau 2 ilmu pegang, yang itu adalah kalian banget, yang itu adalah saya yang betul-betul ahlinya, gitu ya. Saya mempelajari tambal ban. Oh, kalau tambal ban itu, saya kalau nyoba sendiri di rumah pasti bisa. Tapi hasilnya nggak pasti bagus seperti seorang sosok yang betul-betul tambal ban. Tapi kalau suruh nambal ban, saya ngerti tahapan-tahapannya. Karena dia melihat begini, karetnya itu harus dicuci, harus dikasarin dulu, baru hilangnya ditempeli. Cara memasukkannya seperti apa? Pelajari, banyak dipelajari. Tapi hanya sekedar mengetahui, karena itu ilmu. Tapi kalau titik hard skill, titik 2 atau 3 atau bahkan 1 disiplin ilmu pegang, ya, itu adalah saya banget. Apa itu? Soal grafis. Kalau ngomongin grafis, jangan tanya. Boleh dites. Ini grafis saya, ini pembuatan grafis saya, gitu ya. Jangan tanya kalau pengambilan gambar. Saya bisa dari handphone seolah-olah adalah gambar profesional, gitu ya. Sekarang handphone resolusinya tinggi-tinggi, Bu. Jadi gambarnya ngalang-ngali kamera yang masnya. Hindari yang namanya zoom. Bagaimanapun kamera profesional apapun, kalau di zoom diambil gambar, pasti hasilnya pecah, pasti hasilnya lemah, gambarnya ya. Ini apa caranya Pak Tony? Itu harus mendekat. Ambil gambar sekarang. Jangan mau kebanyakan alhamdulillah sekarang ambilnya dari jauh-jauh, nyamping, ambil dari dekat, ambil gambarnya yang bagus, gitu ya. Jadi ambil 1 atau 2 disiplin ilmu, itu adalah kalian banget. Ibaratnya adalah profesornya itu adalah saya. Sayalah. Ilmu itu adalah saya. Itu jiwa raga saya. Nah itu ya. 1 itu hard skill. Yang selanjutnya adalah soft skill. Soft skill ini adalah kemudian kalian harus ramah, harus bisa beradaptasi. Yang namanya sebuah produksi tidak bisa diambil sendiri. Pasti kamu membutuhkan seorang teman. Jadi komunikasikan dengan rekan-rekan kalian, dengan teman-teman kalian, mengkondisikan situasinya. Ayo kamu yang tukang lampunya, ayo kamu yang carikan listriknya, ayo kamu yang ambil dekorasinya. Nah gitu ya. Dan ramah-ramahlah. Yang bagus jadi teamworknya. Jadi jangan kasar. Kamu begini. Jangan. Ambil dengan keramahan kalian, keluasan kalian, diharapkan nanti hard skill yang kalian punya akan semakin lebih bagus. Jadi hard skill dan soft skill ini sangat penting sekali, gitu ya. Kita akan naik ke lantai 3, kita seru-seruan di atas ya. Jangan malu kalau misalnya nanti presenternya atau announcernya ngajak, ayo, gitu ya. Jadi semangat, gitu ya. Gitu. Mari, assalamualaikum. Ya, dari kopi. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman semuanya, termasuk Bapak Ibu Guru, Sugeng Rawo. Selamat datang kali ini di studio JTV Malang. Mohon maaf dengan keterbatasan tempat. Ini adalah studio JTV Malang yang berada di lantai 3. Selamat datang buat teman-teman dari SMK, bener ya? SMK Al-Falah Leces Probolinggo. Tepuk tangan dulu dong semangatnya. Sambil nyontek tulisan yang ada di bajunya Bapak, gitu. Al-Falah
Leces Probolinggo. Nah, kali ini perkenalkan, kalau tadi sudah ada Kakak Tony, kali ini perkenalkan saya Ica. Ica di sini bertugas sebagai presenter, sebagai reporter juga di lapangan, begitu ya. Jadi boleh panggil Kakak Ica, tapi jangan panggil tante ataupun bude, ntar ketahuan umur aslinya ya. Di sini juga ada Kakak Rifki, tepuk tangan juga untuk kakak kameramen kita. Mantenanya belum ada seminggu ya kak ya? Kok sudah kerja? 3 hari. Kerja banget ya. Tapi inilah satu gambaran bahwa jurnalis dunia broadcast tidak pernah punya libur sesungguhnya. Lebaran sekalipun, sholat Id bisa menjadi bahan untuk kita memberikan liputan ataupun informasi. Tepuk tangan untuk para pejuang-pejuang jurnalis Indonesia ya. Nggak pernah punya libur ya say. Baik. Kali ini kalau kita boleh bercerita ya, Kak Ica di sini sekali lagi bukan bapak ibu guru yang biasa memberikan materi secara teoritis. Kak Ica juga bukan seorang dosen, jadi Kak Ica hanya seorang praktisi yang bisa bercerita dan juga berbagi pengalaman. Ya, jadi nanti boleh sering bertanya, termasuk juga kita akan challenge untuk menjadi kameramen ataupun menjadi seorang presenter. Ya, siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Suaranya mana siap? Siap. Tepuk tangan sekali lagi yuk biar semangat. Semangatnya mana adik? Ya. Phone? Ada. Nggak mungkin dong nggak punya smartphone ya kan? Pertama. Sekarang semuanya punya smartphone. Dan dari genggaman ini kita bisa menjadi seorang podcaster, bisa menjadi seorang YouTuber, betul ya? Ya. Bisa menjadi seorang content creator, bahkan bisa tahu yang namanya citizen journalist. Ada yang pernah tahu? Mereka bisa menjadi pekerja atau yang berkecimpung di dunia broadcast walaupun dengan handphone. Karena di situ ada sistem pengambilan gambar, di situ ada sistem editing, ada sistem menyiarkan apa informasi yang ingin di-share. Ya, yang namanya citizen journalist biasanya pernah tahu ada bencana yang namanya bencana lahar di gunung, kemudian juga bencana-bencana kebakaran, kemudian pakai handphone dan hasil handphone tersebut tayang di televisi, pernah lihat? Pernah. Nah, itu kita sebut dengan istilahnya adalah citizen journalist. Kalau dulu seorang wartawan ataupun jurnalis seperti kami harus benar-benar berlari, ya kan? Karena yang punya handphone dulu hanya 1-2 orang, benar ya? Dan kita tidak tahu harus menayangkannya di mana kalau misalnya punya tayangan itu dengan ketidaklayakan video di masa itu. Tapi sekarang siapapun bisa menjadi seorang broadcaster ya. Kalau anaknya broadcasting adalah penyiaran. Kalau ngomongin tentang broadcasting berarti kita menyiarkan informasi, betul ya? Yeah. Menyiarkan yang menghibur, menyiarkan segala informasi yang kita berikan kepada masyarakat. Dan sekarang televisi ataupun radio semuanya harus bersahabat dengan dunia digital dan juga internet. Dulu waktu Kak Ica pernah muda ya, pernah jadi penyiar radio. Penyiar radio benar-benar hanya jualan suara. Kak Ica kalau siaran jam 6 pagi bisa nggak mandi, bisa pakai baby doll. Tapi sekarang apakah bisa? Enggak. Mungkin ya. Karena sekarang ada live streaming yang memang harus ada dalam studio siaran radio, benar nggak? Jadi paling nggak kita masih lah pakai bedak dikit-dikit, pakai baju lah yang layak ya, masih lah pakai lipstick dikit-dikit karena ada live streamingnya. Atau mungkin ada live Instagram dari para penyiar radio tersebut. Kalau dulu penyiar radio di dunia broadcastnya nggak ada yang namanya live streaming YouTube, sehingga versinya nggak harus dengan kamera seberat Kak Rifki semua bisa dengan handphone, handycam atau apapun yang lebih ringan, asalkan tayangkan dengan yang sebenar-benarnya ya. Kemudian juga kita ngomongin tentang dunia jurnalistik. Apa sih jurnalistik? Siapa sih yang menjadi jurnalis? Syarat apa sih menjadi seorang jurnalis? Syarat apa kira-kira? Syarat apa? Syaratnya cuma 5W1H. Semua tahu ya tentang 5W1H ya? Tahu? Apa coba? What? Kenapa? Mengapa? Bentar ya, misi ya. Sebutin. Ya. When? Satu lagi hanya how, bener. Syaratnya cuma itu aja menjadi seorang jurnalis. Gimana ceritanya? Ada apa, kenapa, di mana, bagaimana, kapan, mengapa, dan bagaimana informasi ini bisa kita share kepada masyarakat. Itulah syarat menjadi jurnalis. Sepertinya simple, entah itu tipenya lisan informasi yang kita berikan, ataupun tulis, ataupun berita dalam bentuk audio dan visual seperti televisi.
Ya, syaratnya hanya 5W 1 H. H. Dan kalau kita bercerita tentang gambaran dari JTV, JTV ini gambarannya seperti Jawa Pos. Semua tahu Jawa Pos ya? Oke. Semuanya ada radar ya. Ada radar Probolinggo di sana, betul kan? Dan Ya. ada radar lain di seluruh Indonesia. Gambaran JTV juga seperti itu. JTV ibunya ada di Surabaya. Dan kami ada 11 biro JTV di seluruh Jawa Timur. Salah satunya ada di JTV Malang. Sehingga program kami juga tidak 24 jam karena otomatis hanya mengisi waktu-waktu yang memang disediakan oleh ibunya. Seperti radar, tujuannya apa sih kita ada di biro? Tujuannya apa sih kita ada di lokal? Untuk mengcover informasi yang ada di daerah masing-masing. Kalau semuanya harus dari Surabaya nggak keburu ya, jurnalis-jurnalisnya harus jalan-jalan ke sini. Ada bencana, wes di perjalanan bencana wis mari. Ya, kalau misalnya ada kecelakaan, mau perjalanan kecelakaannya udah kelar. Jadi nggak ada informasi yang update, ya. Sehingga itulah fungsi kenapa kita ada di Malang dan kita mengcover area Malang Raya. Malang Raya itu ada 3 pemerintahan kota dan kabupaten. Ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, dan juga ada Kota Batu. Udah jalan-jalan ke semuanya? Belum. Belum ya. Oke, jadi ini ada 3 area yang kita cover untuk memberikan informasi entah itu politik, sosial, budaya, ekonomi, entertain ya. Semuanya kita cover informasinya untuk 3 pemerintahan yang ada di kota, kabupaten, dan kota juga. Jadi untuk Malang Raya ada 3 area. Kemudian program yang kita punya ada salah satunya Kopi Manis, ini studionya ya. Kenapa dinamakan Kopi Manis? Karena dulu sejarahnya Kopi Manis itu adalah simbol untuk bikin melek mata, betul ya? Dan ini adalah bikin melek informasi dengan kopi manis. Sehingga ada program Kopi Manis untuk program berita kita seputar informasi Malang Raya. Kemudian juga ada program Momenta. Momenta ini program event atau yang memblocking time kita untuk meliput sebuah kegiatan, misalnya di kampus apa gitu ya. Atau mungkin acara pemerintahan Kota Malang sedang mengadakan acara peluncuran program apa gitu. Itu kita akan meliput di lapangan, ada program Momenta. Di program Momenta itu simple tapi banyak ilmu yang didapat. Kenapa? Kak Ica bisa berangkat sama Kak Rifki aja berdua di lapangan. Kak Rifki sebagai kameramen, Kak Ica juga jadi reporter yang pegang mic untuk on cam. Jadi tugasnya banyak. Kak Ica jadi reporter yang On time. Jadi minimal nggak keleng-keleng, nggak bulu-bulu, itu aja syaratnya. Nggak ada syarat untuk cantik seperti Luna Maya, itu takdirnya susah ya. Yang kedua, tugas Kak Ica di lapangan setelah menjadi reporter on cam adalah script writer. Udah pada tahu apa itu script writer kan ya? Penulis naskah. Jadi kita menulis naskah. Yang ketiga, tugas Kak Ica dari hasil liputan di lapangannya di Momenta itu juga menjadi seorang voice over talent atau narator. Bacain berita, naskah yang udah dibikin itu harus kita bacain. Kalau dulu kita harus benar-benar jalan ke studio. Sekarang semua bisa dengan handphone. Voice over bisa dengan handphone, naskah bisa dengan email. Seiring perkembangan zaman dan kita memanfaatkan dari smartphone yang kita punya. Dulu nggak ada begitu ya. Kemudian program yang ketiga setelah Kopi Manis ada Momenta, kita juga punya program yang ketiga adalah program talk show atau dialog. Programnya itu studionya ada tempat duduk adik-adik di sini. Biasanya di sini ada sofa-sofa dan sofa-sofa ini adalah tempat duduknya para narasumber hebat yang pernah duduk di sini. Banyak pejabat mulai dari segala kepala dinas, bupati, menteri, rektor, semuanya bisa duduk di sini untuk ngobrol sama kita 1 jam dengan berbagai tema yang memang diinginkan oleh sang klien. Nama programnya adalah Bincang-Bincang gitu. Nah, kita nggak cerita banyak tentang dunia jurnalis atau broadcast, kita lebih banyak ngajakin challenge ya. Sabar ya Bu. Yang berhasil dihimpun oleh tim di redaksi kami bersama saya Bella dari Kopi Manis selengkapnya. Paham lagi yang apa yang sudah kami sampaikan di sekolah, kemudian kita lebih mantap lagi kalau sudah masuk langsung di dunia industri pertelevisian. Kopi Manis untuk aman. Yang ganteng Rizal. Rizal. Bu Rini dan ada Rizal, bener ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulastri dari SMK Alabala. Di sini saya lagi meliput tentang kegiatan yang ada di SMK Alabala Pentas Seni tahun ajaran 2001-2022. Terima kasih. Bersama saya, kita Mari ikuti saya. mari ikuti saya. Ulangi sekali lagi Bu. Jumpa dengan saya Ibu Sulastri. Saya berada di SMK Alabala untuk meliput tentang
pentaseni yang diadakan di SMK Alabala tahun ajaran 2001-2022. Mari ikuti saya. Kabupaten Malang diguncang gempa bumi sebanyak 3 kali. Bahkan gempa di wilayah Kabupaten Malang juga sempat mengakibatkan kerusakan dan korban jiwa. Oleh karena itu kita ikuti dulu permainan kita di alun-alun Kota Malang ini. Permainan, benar. Melaksanakan istighosah dan tahlil bersama mengenang 132 korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang pada tanggal 11 Oktober tahun 2002 kemarin. Tepuk tangan. Kali ini sudah bersama dengan ketua panitia dari bla bla bla. Yuk lihat kamera dulu. Lihat kamera dulu sayang. Halo pemirsa, masih saya Bila. Saya berada di studio Malang JTV. Saya akan bertanya tentang Kamu memperkenalkan beliau. saya Bisikin ya, kamu ikutin ya. Kamu ini fixnya jadi apa sih di studio? Mau wawancara siapa? Ketua Panitia 17 Agustus ada di samping saya. Ibu. Siapa nih? Kegiatan yang akan diadakan di acara 17 Agustus. Ya, jawab. Terima kasih. Tetap dibawa sayang, Mike harus tetap dibawa reporter, jadi hanya diarahkan. Yuk. Ya, terima kasih dalam rangka memperingati 17 Agustus ini. Pada kesempatan kegiatan 17 Agustus ini adalah hadiahnya. Banyak sekali hadiah yang akan diberikan oleh panitia. Terima kasih. Di studio JTV Malang. Ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Artinya tujuan kami hadir lagi ke sini adalah pemantapan jurusan. Karena memang kami mempunyai jurusan yaitu produksi dan siaran program televisi. Anak-anak kenapa harus kami hadirkan di sini sebagai pemantapan, di mana sudah kami ajarkan teori-teorinya, kemudian tadi langsung praktek di studio JTV Malang. Harapan kami setelah kunjungan hari ini di JTV Malang, anak-anak akan segera bisa mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau diberikan oleh pihak JTV Malang, sehingga nantinya anak-anak bisa mandiri. Para siswa yang ikut dalam kunjungan industri ini juga mengaku senang pasalnya dengan adanya kegiatan ini bisa menambah pengetahuan baru tentang pertelevisian yang tidak diajarkan di sekolah. Sementara itu, JTV Malang juga mengaku senang dengan kunjungan ini dan berbagi ilmu dengan para pelajar SMK Al-Falah Probolinggo dan diharapkan bisa terjalin kerjasama yang erat dengan JTV Malang. Tim Liputan JTV Malang melaporkan.